untuk memilih agama atau Pancasila? Jawabannya Firly nyeleneh nih. Kebetulan saya tidak ditanya, kata Firly sembari ketawa. Jadi dia sendiri tidak berani memberikan jawaban. Gila ndak? Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Agama atau Pancasila? Pertanyaan ini diberikan ketika adanya tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada berita menarik dari Kompas.com ketika menghadirkan Pak Firly selaku Ketua KPK. Kemudian waktu itu bisa digeser. Anda memilih agama atau Pancasila? Ini Pak Firly ini ketika ditanya pada saat itu di dalam program acara Iman di Kompas TV pada hari Senin 14 Juni 2021, Firly mengatakan bahwa Pancasila itu saripati yang digali dari budaya Indonesia. Kemudian dia mengatakan, agama apapun pasti yakin dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ungkap Firly ketika dia diwawancarai di dalam program ini. Lanjut Mas, geser sedikit, saya mau lihat ini. Kemudian ketika Aiman melempar pertanyaan kepada Firly untuk memilih agama atau Pancasila, jawabannya Firly nyeleneh nih. Kebetulan saya tidak ditanya, kata Firly sembari ketawa. Jadi dia sendiri tidak berani memberikan jawaban. Gila ndak? Kalau ada pertanyaan seperti ini dilemparkan kepada seseorang, khususnya mereka di Komisi Pemberantasan Korupsi, pilihannya tentu mereka akan bingung. Kalau saya pilih Pancasila, nanti kemudian saya dikatakan tidak beragama. Tapi ketika saya pilih agama, menjadi malapetaka karena dianggap itu kemudian menjadi seorang teroris. Ini agak bahaya, makanya Rumah Pancasila ingin membuka wawasan kita bersama-sama untuk menggunakan akal sehat kita mengerti perbedaan antara agama dan Pancasila. Begini, semua rakyat Indonesia, manusia Indonesia, itu semuanya itu mereka beragama atau bertuhan. Dalam pengertian ada yang bertuhan dengan agama Islam, ada yang bertuhan dengan agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, aliran kepercayaan, dan lain-lain. Ketika akan memerdekakan Indonesia, pada saat itu Founding Fathers itu duduk bersama-sama nih. Mereka duduk bersama-sama, kemudian mereka sepakat. Apa yang bisa mempersatukan kita di dalam segala macam perbedaan? Ini khusus untuk hidup berbangsa dan bernegara ketika memerdekakan Indonesia. Maka mereka sepakat mengambil langkah melalui pidato Soekarno, pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu Pancasila digunakan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disepakati. Nah, di dalam Pancasila itu memberikan kewajiban nih kepada seluruh rakyat Indonesia. Hei rakyat Indonesia, kalian harus bertuhan. Makanya sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Karena dengan bertuhan, maka kalian semua itu akan menjadi manusia yang adil dan beradab. Manusia yang adil beradab itu akan menjaga persatuan, dipandu hikmat kebijaksanaan, dan mewujudkan keadilan sosial. Bagi siapa? Bagi seluruh rakyat Indonesia. Kewajiban yang diberikan Pancasila dengan wajib untuk bertuhan sebagai peta jalan kita di rumah Indonesia, tentunya akan dilakukan melalui apa? Melalui agama dan aliran kepercayaan masing-masing. Maka sebelum saya memberikan jawaban, pilih agama atau Pancasila, kita lihat dulu komentar dari netizen. Ada nih, dari Sita Rulita. Semoga diberikan hidayah. Hidayah kepada siapa ini? Kepada Firly atau kepada bangsa Indonesia. Kemudian ada dari Fahru Rosi. 10. Semoga pekerjaanmu halal ya Fir. Jadi diberikan sebuah emotikon, semoga pekerjaannya menjadi halal, menjadi kebaikan bagi semua. Kami doakan ya Pak Firly, semoga jadi halal. Kemudian ada dari Faris Hizbullah, pertanyaan macam apa ini? Sudah jelas negara beragama kok pertanyaannya mau memecah belah negara begitu. Nah, jawaban apa yang akan diberikan oleh Rumah Pancasila ketika umpamanya saya atau Rumah Pancasila diberikan pertanyaan agama ataukah Pancasila?
Tentunya saya akan menjawab agama. Karena agama itu mengantarkan kita untuk apa? Untuk mencapai Tuhan sehingga kita mampu bersyukur. Bersyukur terhadap apa? Bersyukur terhadap semua karya Tuhan terhadap kita, terhadap lingkungan. Maka tentunya kita semua itu akan menjaga persatuan, menjadi manusia yang adil dan beradab, dipandu hikmat dan kebijaksanaan, serta akan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila itu sebenarnya adalah kesepakatan yang dibuat oleh para founding fathers untuk mendirikan bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan di dalam berbagai macam perbedaan dan corak. Sehingga kita hidup itu saling menghargai, yang agama Islam menghargai yang Kristen, menghargai yang Hindu, yang Buddha, begitu pula sebaliknya, termasuk aliran-aliran kepercayaan yang sangat banyak di muka bumi Indonesia. Maka Anda jangan ragu-ragu ketika diberikan pertanyaan, pilih agama atau Pancasila, orang Indonesia pasti akan memilih agama. Karena orang yang memilih agama itu sudah pasti orang yang Pancasilais. Karena apa? Sila Pancasila aja memerintahkan orang untuk bertuhan. Cara bertuhan melalui apa? Melalui agama. Karena hanya melalui agama itulah nanti kita akan menjadi manusia yang adil dan beradab, menjaga persatuan dan perbedaan, dipandu hikmat, dan seterusnya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa kita jangan dibentar-benturkan dengan masalah-masalah yang kemudian memberikan dogma seolah-olah ada manusia-manusia yang tidak cinta NKRI. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh sahabat Rumah Pancasila, pertanyaan seperti ini sebenarnya tidak patut untuk diberikan ketika ada yang menjawab agama, ada yang menjawab Pancasila, kemudian dibentur-benturkan seolah-olah mereka bukan manusia-manusia yang akan menjaga NKRI menjadi satu atau tidak berwawasan kebangsaan. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita berbuat baik dalam tutur kata yang lahir dari pikiran, dalam tindakan yang lahir setelah kita bertutur kata. Maka jaga Indonesia tetap satu, jangan buat pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menjadi polemik di dalam masyarakat. Mari berbakti untuk Indonesia yang jaya, sukses, beragamalah dengan baik, berpancasilalah dengan baik. Maka kita mewujudkan Indonesia yang baik untuk kita semua. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan.